7 langkah deep cleaning ala metode Jepang untuk bersih-bersih total menjelang Lebaran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Lebaran sudah di depan mata, dan biasanya tensi di kepala kita sebagai ibu rumah tangga mulai naik drastis melihat tumpukan drama di setiap sudut rumah. Ibu pasti mulai gelisah membayangkan keluarga besar datang berkunjung, sementara kondisi kolong tempat tidur sudah mirip sarang harta karun yang tidak tersentuh selama berabad-abad. Padahal menurut sebuah artikel kesehatan lingkungan, debu yang menumpuk di rumah bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa memicu alergi bagi tamu yang datang berkunjung. Fenomena beberes dadakan ini memang selalu jadi tradisi tahunan yang menguras tenaga. Makanya kita butuh strategi cerdas supaya tenaga tidak habis sebelum hari raya tiba. Mengadopsi metode kebersihan dari Jepang bisa jadi solusi paling logis, karena mereka punya teknik sistematis yang bisa membuat rumah bersih secara total tanpa membuat kita pingsan di tengah jalan. Mari kita eksekusi 7 langkah deep cleaning ala Jepang agar rumah ibu siap menyambut kemenangan dengan kondisi yang benar-benar kinclong dan rapi. Langkah pertama yang paling mendasar adalah melakukan eliminasi barang atau decluttering secara besar-besaran. Karena rumah yang bersih dimulai dari berkurangnya jumlah barang tidak berguna. Jangan biarkan rumah ibu jadi museum barang antik berisi botol plastik bekas yang rencananya mau dibuat kerajinan tangan, tapi sudah 1 tahun cuma jadi pajangan debu. Pilah barang yang benar-benar memberikan kebahagiaan, dan singkirkan yang hanya memenuhi lemari supaya ruang napas di dalam rumah terasa lebih lega. Bayangkan betapa entengnya hati ibu saat melihat rak sepatu tidak lagi sesak oleh sandal jepit yang talinya sudah putus tapi masih disimpan karena alasan kenangan. Proses membuang barang ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri agar beban pekerjaan rumah tangga ke depannya jadi jauh lebih ringan dan tidak melelahkan. Setelah barang berkurang, langkah kedua adalah mulai membersihkan dari area yang paling tinggi ke area yang paling rendah, mengikuti hukum gravitasi yang sangat nyata. Ibu jangan sampai melakukan kesalahan fatal dengan menyapu lantai dulu, baru kemudian membersihkan debu di atas lemari atau plafon rumah. Debu itu sifatnya pengikut setia. Kalau ibu bersihkan atasnya belakangan, maka lantai yang sudah kinclong tadi akan kotor lagi dalam hitungan detik saja. Pakai kemoceng atau kain setengah basah untuk menjangkau bagian atas pintu dan bingkai foto agar kotoran jatuh ke bawah secara sempurna. Cara ini sangat logis untuk menghemat waktu dan tenaga, supaya ibu tidak perlu mengepel lantai berkali-kali hanya gara-gara urutan kerja yang terbalik. Langkah ketiga dalam metode Jepang ini adalah fokus pada pembersihan area basah seperti kamar mandi dan tempat cuci piring sampai ke kerak yang paling dalam. Area ini adalah cerminan harga diri seorang ibu rumah tangga. Saat tamu numpang ke kamar mandi untuk sekadar cuci tangan atau buang air, pakai campuran pembersih yang kuat untuk merontokkan kerak kuning di sela keramik supaya kamar mandi ibu terlihat bersih seperti toilet hotel bintang 5. Jangan biarkan bau pesing atau lumut tipis merusak suasana Lebaran yang seharusnya wangi dan segar bagi setiap orang yang datang. Kamar mandi yang wangi akan membuat tamu merasa sangat dihargai, dan ibu pun akan merasa sangat bangga dengan hasil kerja keras tersebut. Selanjutnya, langkah keempat adalah melakukan pembersihan ventilasi dan saringan udara karena sirkulasi oksigen. Yang bersih adalah kunci rumah terasa nyaman. Ibu coba cek kondisi kipas angin atau saringan AC yang mungkin sudah tebal oleh bulu halus dan debu hitam yang sangat tidak sehat. Udara yang segar akan membuat suasana silaturahmi menjadi lebih sejuk, meski rumah sedang penuh sesak oleh puluhan orang yang mengobrol. Contoh nyatanya adalah ketika tamu masuk dan langsung merasa adem tanpa harus kipas.
kipas pakai tangan, karena udara di dalam rumah memang mengalir dengan sangat lancar. Ini adalah detail kecil yang sering dilupakan, tapi efeknya sangat luar biasa bagi kenyamanan indera, penciuman, dan pernapasan seluruh anggota keluarga. Langkah kelima adalah memberikan perhatian ekstra pada kebersihan jendela dan seluruh permukaan kaca agar cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal. Kaca yang penuh bekas sidik jari anak-anak atau noda cipratan air hujan harus segera dibasmi sampai benar-benar jernih dan bening. Gunakan teknik mengelap searah agar tidak meninggalkan serat kain yang justru membuat kaca terlihat semakin kusam saat terkena sinar matahari sore. Cahaya yang masuk ke dalam rumah melalui kaca jernih akan memberikan kesan ruangan yang lebih luas dan ceria secara alami. Ibu akan merasa seperti punya rumah baru hanya dengan memastikan semua kaca di rumah bisa dipakai untuk bercermin dengan sangat jelas. Masuk ke langkah keenam, yaitu melakukan sanitasi pada perabot berbahan kain seperti sofa, karpet, dan gorden yang biasanya menjadi gudang debu tersembunyi. Kalau ibu tidak sempat mencuci gorden yang beratnya minta ampun itu, minimal gunakan penyedot debu atau jemur di bawah sinar matahari agar kutu debu menghilang. Karpet yang bersih akan membuat sesi duduk lesehan sambil makan kue kaleng jadi jauh lebih nikmat dan aman bagi anak-anak kecil yang hobi bergulingan. Kita tentu tidak ingin ada drama tamu bersin-bersin tanpa henti hanya karena karpet di ruang tamu menyimpan debu dari zaman Lebaran tahun lalu. Perabot kain yang segar juga akan membawa aroma bersih yang khas ke seluruh penjuru ruangan rumah ibu. Terakhir, langkah ketujuh adalah menutup rangkaian deep cleaning dengan melakukan pengepelan lantai, menggunakan cairan pembersih beraroma terapi yang menenangkan. Ibu harus pastikan setiap sudut kolong meja dan pojokan ruangan tersentuh oleh kain pel agar tidak ada sisa kotoran yang tertinggal. Lantai yang bersih dan kesat adalah sentuhan akhir yang akan membuat seluruh usaha lelah ibu terbayar lunas dalam sekejap. Setelah lantai kering, suasana rumah akan terasa sangat berbeda, jauh lebih ringan, dan siap untuk dipasangi dekorasi lebaran yang sudah ibu siapkan. Langkah ini adalah gong dari seluruh perjuangan kita sebagai menteri kebersihan rumah yang tidak pernah mendapatkan gaji bulanan tapi selalu bekerja dengan penuh dedikasi. Kesimpulan dari seluruh rangkaian beberes total ini adalah bahwa kebersihan rumah sebenarnya bermuara pada kesiapan hati kita menyambut hari yang fitri. Memang kadang kita merasa seperti robot yang tidak ada habisnya, bekerja, mengelap sana-sini, sementara anggota keluarga lain asyik bermain ponsel di pojok ruangan. Ada kalanya kita marah melihat remah biskuit bertebaran lagi tepat 5 menit setelah kita selesai mengepel lantai dengan susah payah, namun lihatlah sisi positifnya, bahwa rumah yang terawat adalah bukti bahwa ada cinta yang besar yang ibu tuangkan di setiap jengkal ubin dan dindingnya. Kelelahan ini adalah tanda bahwa kita masih memiliki rumah untuk diurus dan keluarga untuk disayangi dengan sepenuh jiwa. Yang paling penting adalah semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai melalui hunian yang sehat. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai terlalu lelah sampai lupa menikmati ketupat dan rendang karena jatuh sakit. Semoga tips deep cleaning ala Jepang ini bisa membuat pekerjaan ibu menjadi lebih terukur dan hasilnya memuaskan bagi semua mata yang memandang. Selamat berjuang para ibu hebat, kemenangan kita sudah sangat dekat dan rumah yang rapi adalah piala paling nyata bagi kita semua. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.